Lanjut ke informasi yang berikut ini, di mana kepolisian telah menangkap dan masih memeriksa Louis Owen atas sangkaan menyebar berita bohong soal COVID-19. Pernyataannya dinilai menimbulkan keonaran serta menghalangi upaya penanggulangan wabah penyakit menular. Polisi hingga kini masih memeriksa Louis Owen. Dr. Louis Owen ditangkap aparat Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dengan tuduhan menyebarkan berita bohong. Penanganan kasus ini selanjutnya diambil alih Barreskrim Polri. Louis Owen ditangkap berdasarkan laporan polisi model A atau laporan yang dibuat petugas kepolisian. Dalam pernyataan di media sosial ia menyebut kematian pasien COVID-19 karena interaksi obat. Ucapannya dinilai bisa menimbulkan keonaran di masyarakat. Dugaan tindak pidana menyebarkan berita bohong. Dr. L telah menyebarkan berita bohong dan atau menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja yang dapat menimbulkan keonaran. Ya, memang di masa-masa seperti saat ini banyak sekali informasi yang beredar dan disebarkan lewat lini massa. Sudah selayaknya kita dapat memilah atau menyaring sebelum sharing ya Ustaz ya. Nah ini Ustaz, adakah tuntunan dari Al-Quran ataupun hadis tentang memilih ataupun memilah informasi Ustaz? Kalau ini jelas ya, jelas sekali ya. Yang namanya fakta bayun itu mengklarifikasi atau mengecek ulang gitu ya. Itu penting sekali di dalam konsep agama ini. Datangnya dari mana ya, siapa yang berbicara, poinnya, kontennya apa gitu. Bagi orang-orang yang belajar ilmu hadis gitu ya, ini sebetulnya mudah karena kita terbiasa untuk melihat siapa rawinya, sanadnya bagaimana gitu ya, apakah bersambung atau tidak gitu. Jadi dalam ilmu hadis itu kan ada yang namanya sahih, ada yang namanya hasan, ada yang namanya dhaif, ada yang namanya maudhu pun banyak, dhaif pun banyak gitu ya, tingkatan-tingkatannya dan lain-lain. Dan kita terbiasa untuk kemudian setiap informasi yang mengatasnamakan qala Rasulullah SAW, kemudian kita lihat gitu ya, dari mana ini asalnya dan kemudian di mana dan lain-lain. Karenanya beberapa ustadz yang sangat mumpuni menyebutkan sampai ke nomor, ke halamannya, ke tempatnya, bahkan letak dan lain-lainnya agar supaya memang ini sahih, datang dari betul-betul informasi sumber yang terpercaya gitu. Jadi kita terbiasa untuk itu. Nah, kalau ini kemudian diimplementasikan ke dalam bagaimana kita membaca berita, kan sama sebetulnya. Hadis itu kan sebetulnya informasi berita yang disebarkan. Nah, sama kita polanya, sistemnya sama. Jadi kemudian kita lihat siapa yang mengeluarkan beritanya, apakah media seperti Ajwa ini gitu ya, Muslim Update ini, apakah beritanya terpercaya, apakah kredibel perusahaannya atau misalnya kantor beritanya dan lain-lainnya, dan ini beritanya dari mana dan lain-lain. Dan inilah yang kemudian memang mindsetnya dalam membaca informasi, dan kita seharusnya umat muslim di Indonesia ini terbiasa terhadap ini semuanya, dan kita itu sebetulnya anti hoax sebetulnya kalau misalnya kita mengimplementasikan ini. Tapi yang saya prihatin justru kita ini baru lihat judul aja sudah langsung di-share gitu ya, tanpa kemudian kita merasa ini informasi bisa menyesatkan dan kita harus bertanggung jawab terhadapnya. Ini kan berbahaya buat kita semuanya karena ini masuk ke dalam tadi ladang amal pahala juga dan dosa, naudzubillah min dzalik. Ya, lantas menurut Ustaz bagaimana selayaknya kita bersikap di media sosial khususnya tentang hal-hal yang menyangkut informasi kesehatan yang saat ini bisa merebak dengan cepat Ustaz? Nah, jadi intinya adalah tadi klarifikasi atau tabayun. Jadi ketika kita memang mendapatkan informasi ini dari seseorang yang memang capable, yang memang dia itu punya kapasitas, punya integritas untuk memang menyampaikannya, punya wewenang, otoritas pula untuk menyampaikan ini, boleh kita kutip dan kemudian kita tuliskan sumbernya. Menurut Dokter Anu dari lembaga Anu dan lain-lain yang memang sudah kredibel dan kita sudah yakin dan kita pun meyakininya gitu, kemudian boleh kemudian kita share. Tapi kalau kita sendiri masih ragu, kenapa kita harus share ke orang gitu kan? Jadi kalau misalnya kita kayak makanan gitu,
ini makanan saya ragu nih, ini makanan udah basi kah atau misalnya haram kah atau bagaimana kah gitu ya. Saya nggak mau, ya simpan atau buang. Ya tentu kita singkirkan gitu. Tapi jangan kemudian kita kasih ke saudara-saudara kita atau teman-teman kita. Artinya kan kita nggak sayang sama mereka gitu. Sesuatu yang kita masih subhat, sesuatu yang kita masih ragu, kita kasih, jangan gitu ya. Jadi begitulah caranya juga memperlakukan segala sesuatu di media sosial gitu. Jangan kemudian harus sesegera mungkin atau hanya karena niat ingin banyak followers kemudian mengeluarkan atau menyebarkan informasi-informasi yang kontroversial begitu. Aduh, naudzubillah. Kita ini memang betul-betul tujuannya dan lain-lain tuh kadang-kadang bias begitu lah. Jadi coba kita harus menyaringnya dengan betul-betul yakin. Konsultasikan saja, kan kita juga kenal beberapa orang yang ahli gitu. Kalau masalah agama tanya sama ustadz, kalau masalah kesehatan tanya sama dokter, kan begitu. Ya, walaupun ada ini kata Ustadz Anu, tapi kan kita juga punya beberapa ustadz lagi untuk misalnya ditabayun, diklarifikasi masalah informasi. Ini kata dokter Anu, kita juga punya dokter beberapa yang bisa kita klarifikasi. Dan klarifikasinya, tabayunnya kepada ustadz-ustadz yang tadi yang punya integritas, yang punya kapasitas, yang punya otoritas juga untuk menyampaikannya gitu. Dan juga dokter sama, yang punya integritas, yang punya kapasitas, yang punya otoritas untuk menyampaikannya. Nah, jadi kita jelas itu ada di jalur informasi yang benar, insya Allah. Insya Allah, karena benar yang sesuai tadi Ustadz bilang, ini kata dokter ini begini, ini kata Ustadz ini begini. Nah kebetulan tadi informasinya juga adalah dilontarkan atau berita bohongnya justru dilontarkan dari tenaga ahli kesehatan, justru Ustadz yang sangat disayangkan sebenarnya. Kita beralih ke informasi